memang ada begini Mbak, ada harapan kita agar upah minimum itu gap atau kesenjangan upah antar kabupaten dan antar provinsi itu bisa dihilangkan atau paling tidak didekatkan. Jadi kenapa kalau kita lihat sekarang upah minimum kota, Kabupaten Lebak dan Pandeglang misalnya, itu hanya 2,9 juta per bulan. Sementara upah minimum di Kabupaten Tangerang itu 4,5 juta. Jadi ada gap yang besar, yang tugas kita adalah mengangkat yang di bawah ini, yang seperti Lebak, Tangerang, Ngawi, Magetan, Pacitan, supaya jaraknya tidak terlalu besar dengan Tangerang, Gresik, Lamongan, Sidoarjo, Surabaya, Jakarta misalnya. Nah, untuk itu maka persentase bagi teman-teman yang di Tangerang, di Bekasi, kota-kota industri besar, itu kenaikannya memang tidak mungkin terlalu besar. Karena kita prioritas mendorong yang di kota-kota kabupaten yang upahnya masih kecil, yang masih di. Terus yang kedua begini Mbak, saya senang Mbak Mirah tadi mengangkat persoalan yang krusial. Saya senang banget bahwa teman-teman yang demo ke kantor kami maupun ke kantor pemerintah ya, itu masa kerjanya di atas 1 tahun, tapi upahnya kok masih upah minimum. Padahal upah minimum itu hanya untuk yang masa kerja di bawah 1 tahun. Ini persoalan yang krusial yang harus kita pecahkan agar kita setiap tahun tidak ribut soal upah minimum. Jadi kita sudah sepakat bahwa upah minimum itu hanya untuk yang di bawah 1 tahun. Yang di atas 1 tahun bagaimana? Ya, negosiasi berdasarkan kinerja, kompetensi, loyalitas dan sebagainya, dan kemampuan perusahaan. Nah, kita Mbak, karena kita ingin anak-anak di atas 1 tahun ini upahnya jangan upah minimum lagi, maka kita sudah memberikan tugas juga wewenang kepada Dewan Pengupahan untuk melakukan monitor struktur skala upah di tiap-tiap daerah. Jadi skala upah itu harus dibuat oleh perusahaan supaya teman-temannya Mbak Mirah ini masa kerja 2 tahun, 5 tahun jangan lagi dibayar sebesar upah minimum karena itu memang tidak fair gitu. Jadi saya setuju Mbak Mirah, kita perkuat struktur skala upah melalui Dewan Pengupahan dan melalui bentuk-bentuk sanksi dari Kemenaker bagi perusahaan yang tidak menerapkan struktur skala upah bagi pekerjanya yang di atas 1 tahun. Bagaimana tuh Mbak Mira? Tahun ini konflik kita ini. Ya memang itu yang kita harapkan sanksi, garis bawahi sanksi ya. Persoalannya selama ini tuh kita sering mengadu juga kan ke Kementerian Tenaga Kerja terkait dengan pemberian kawan-kawan upahnya malah masih ada di bawah UMP gitu ya, dan masih UMP udah bertahun-tahun. Toh sanksi itu tidak pernah muncul dengan alasan pemerintah menyampaikan bahwa kalau kami berikan sanksi misalnya pahitnya itu penutupan, maka yang rugi yang merasakan ini juga nanti negara gitu ya, pengangguran menjadi lebih banyak lagi gitu ya. Nah artinya itu serba salah juga tuh pemerintah. Yang kedua saya sampaikan kepada Mbak Dita sebagai perwakilan pemerintah gitu ya. Ini Mbak, kalau menggunakan formulasi PP 51 2024 yang inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dan koefisiensial tertentu, nggak fair gitu menurut saya. Jadi kalau saya melihat itu belum ada proyeksi, kalau bagaimana mungkin kita akan menghitung angka masa depan, angka tahun depan, tapi indikatornya itu tahun yang sekarang, angkanya kan nggak fair kalau menurut saya. Itu kami usulkan 15% itu kita menggunakan angka yang lebih fair indikatornya. Apa itu indikatornya? Inflasi sama, tapi kita juga inflasi tahun sekarang, tapi proyeksi inflasi untuk tahun depan. Pertumbuhan ekonomi yang sekarang, kita menggunakan juga proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun depan. Lalu kita menggunakan 64 item komponen hidup layak, itu lebih fair kalau menurut saya dibandingkan ada rumus atau elemen koefisien tertentu, nilai tertentu, itu lebih membingungkan kalau menurut saya. Pak Bob, ini kabarnya kalau UMP naik seperti apa yang teman-teman buruh inginkan, akan banyak PHK yang terjadi. Betul demikian, Pak Bob? Saya sudah sampaikan, itu kan angka-angkanya. Ya tahun ini aja, tahu nggak kita berapa yang mencairkan JHT? 3,3 juta. Ya, bayangkan 3,3 juta orang keluar dari pasar kerja. Pada waktu yang bersamaan ada 3 juta yang lulus sekolah, yang masuk pasar kerja, yang kita harus cari pekerjaan. Jadi saya lihat bahwa persoalan di negara kita ini adalah pekerjaan. Nah oleh karena itu, tadi kan sudah bicara dengan
Bu Mira ini teman saya di Dewan Pengupahan Nasional. kita Ya, kita Mas nih udah Bob. bertahun-tahun nih ya sama Bu Mira untuk cari solusinya. Kita udah sepakat nih persoalannya ada di mereka yang lebih 1 tahun. Struktur skala upah sebenarnya itu jawabannya. Tinggal sekarang bagaimana law enforcement-nya gitu loh. Supaya apa ya situasi yang tiap tahun berulang-ulang ini harus diputus gitu loh. Oke. Ya, kita juga di pengusaha nggak ingin juga kita berdiri di atas upah buruh itu kita nggak ingin gitu loh. Kita ingin buruh kita sejahtera gitu loh. Nah oleh karena itu di Apindo juga kita sekarang ini sedang menggalakkan sertifikasi pelaku-pelaku yang menjalankan human resource Oke. management di perusahaan dan di situ termasuk diajarkan bagaimana membuat struktur skala upah. Tapi memang persoalannya sejak 2012 itu sampai 2017 itu upah naik tiap tahun tuh 20%. Oke. Setelah itu naik tapi masih tetap di atas 10%. Akibatnya apa? Struktur skala upah tuh hancur. Hancur semua. Jadi yang namanya manajer HRD ya udah nunggu aja lah nanti keputusan upah minimum, nanti dia tinggal adjust terus lihat upah sundulan. Oke. Itu situasi yang terjadi. Nah, oleh karena itu kita juga tidak ingin situasi seperti ini terus berlangsung. Malu dong sama negara tetangga yang nggak pernah ada demo soal upah minimum. Kita ingin putus ya situasi seperti ini. Ya kita bangunlah ya bagaimana membangun sosial dialog di perusahaan, bagaimana membangun struktur skala upah ke depan sehingga situasi yang seperti ini enggak terus tiap tahun jadi isu politik bahkan. Bagaimana Mbak Dita? Ya, pertama memang kita berharap monitoring pada pelaksanaan struktur skala upah itu menjadi tugas kolektif ya. Selain tugas pemerintah juga tugas Apindo memonitoring anggotanya yang jangan sampai bandel tidak menerapkan struktur skala upah untuk teman-teman yang bekerja di atas 1 tahun. Juga teman-teman serikat pekerja lalu di dalam Dewan Pengupahan bisa lebih proaktif untuk mengawasi perusahaan-perusahaan agar menerapkan itu. Yang kedua, tadi saya baru dialog dengan teman-teman di kantor ya di PHI. Bagaimana mekanisme sanksi yang pas kalau ada perusahaan yang tidak menerapkan SUSU. Kita singkatannya SUSU, struktur skala upah. Baik. Gitu. Kalau tadi yang Mbak Mira bilang kalau kita tutup perusahaannya, kita bekukan, kita larang beroperasi sebagian atau seluruhnya, memang akan ada dampak sosial ekonomi yang jauh lebih luas. Apakah kemudian kita memberikan sanksi berupa frozen, dibekukan atau ditunda layanan-layanan kerjaan yang mereka butuhkan sampai seluruh persyaratan terkait PKB ya, peraturan perusahaan dan perjanjian kerjasama itu memuat struktur skala upah di dalamnya dan dijalankan dengan benar. Kalau soal tidak memberikan upah minimum atau melanggar upah minimum itu memang sudah ada sanksinya pidana. Tapi kalau untuk struktur skala upah memang harus lebih dipertegas lagi, diperkuat lagi karena itu wilayah bipartit Mbak. Jadi memang sanksinya pun sejauh ini masih administratif. Mbak Mira, bagaimana mendengar penjelasan ini, cukupkah menurut Anda? Ya, yang pertama pemerintah harus menurunkan harga-harga barang kebutuhan pokok. Karena kalau upahnya seperti ini, dia tidak akan pernah bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Harus turun, karena harga beras sekarang ini naik 20%, harga bahan-bahan kebutuhan pokok yang lainnya juga naik. Cenderung malah tidak terkendali saat ini. Dan ini menjadi sangat berat bagi kami. Yang kedua, kami minta kepada pemerintah untuk buat satu kebijakan gitu ya, yang jangka panjang itu berdampak diterimakan kepada buruh secara langsung. Jadi kalau bantuan sosial, pekerja buruh itu nggak merasakan sama sekali dan data itu dipegang oleh para RT, RW, kelurahan dan data itu nggak berubah itu aja. Padahal depan rumah si RT itu orang di PHK, nggak dapat bantuan sama sekali. Yang ketiga, saya minta pemerintah memberikan kebutuhan dasar, memenuhi kebutuhan dasar para pekerja dan seluruh rakyat Indonesia. Tolong gratiskan itu yang namanya kesehatan bagi buruh dan rakyat. Tolong gratiskan pendidikannya untuk buruh dan rakyat. Tolong gratiskan itu transportasi publik untuk bagi buruh dan rakyat. Artinya itu menjadi ringan. Dan Pak Bob, sepanjang kebutuhan dasar rakyat Indonesia ini belum terpenuhi oleh negara, maka sepanjang itu ada keributan atau perlawanan upah dari para buruh Indonesia gitu loh. Lalu yang keempat, kalau menurut saya gini, perspektif negara, pemerintah bahwa menaikkan roda ekonomi itu
menjadi tinggi dengan ada investasi, tolong dikoreksi lah kalau menurut saya. Toh kenyataannya juga data menyatakan investasi yang masuk ke Indonesia hanya investasi jasa keuangan. Kalau bicara tentang lapangan pekerjaan, itu nggak menarik seperti yang lapangan investasi padat karya, hanya pertambangan, dan itu pun dibawa tenaga kerjanya dari mereka, turnkey project ya. Nah saya minta gitu loh, itu dirubah persepsinya. Gimana kalau upahnya tinggi, maka perekonomian negara pun akan tinggi. Kenapa demikian? Karena akan menaikkan daya beli konsumsi masyarakat. Sehingga barang produksi yang dihasilkan oleh Pak Bob dan kawan-kawan ini akan dibeli karena upahnya tinggi, dan kemudian roda ekonomi bergerak dengan baik. Demikian. Oke, selain tadi yang kemudian Anda katakan soal law enforcement akan seperti apa, apalagi kemudian solusi yang menurut Anda akan jadi win-win solution antara pengusaha dan juga buruh, juga pemerintah, Pak Bob? Jadi saya ingin menambahkan sedikit ya, bahwa anggota APindo itu 90% itu adalah usaha kecil menengah ya, UMKM. Ya. Hanya beberapa yang memang perusahaan menengah atas ya, dan saya yakin kalau perusahaan menengah atas pasti mereka sudah punya struktur skala upah gitu. Nah jadi ini sih isu yang udah bertahun-tahun kita bicarain juga dengan Bu Mira nih di Dewan Pengupahan Nasional ya. Jadi memang harus kita selesaikan masalah di tempat masalahnya gitu. Oke. Ya, jadi salahnya bukan upah minimum, tapi bagaimana membangun sosial dialog di level perusahaan, kemudian juga bagaimana membangun struktur skala upah dan bagaimana pembinaan dan pengawasan gitu. Menurut saya itu pilarnya itu 3 hal tersebut ya. Dan jangan nunggu November lagi kemudian kita ribut lagi di Kompas TV lagi gitu loh ya. Sejak Januari kita sudah harus mulai melakukan pertemuan-pertemuan sosial dialog dan terus-menerus dilakukan. Kita banyak terima bantuan luar negeri ya. Baik. Mereka menawarkan bantuan luar negeri untuk apa? Sosial dialog. Mereka udah tahu kok. Mereka pengamat luar negeri udah tahu masalah kita tuh tidak ada sosial dialog di level tingkat perusahaan. Itu yang harus kita selesaikan. Dan APindo kita sudah bicara dengan Ibu Menteri ya, bahwa kita akan mensupport ya, membantu supaya anggota kita itu mampu untuk melaksanakan sosial dialog di level perusahaan ya. Oke, mengenai sosial dialog itu jadi salah satu isu krusial yang kemudian menyebabkan hal seperti ini terjadi setiap tahun, Mbak Dita. Solusi lain Anda? Ya, pertama memang butuh satu ekosistem sosial ekonomi untuk menopang pekerja agar upah yang mereka terima itu bisa mencukupi. Jadi kita sebetulnya paham dengan keluhan-keluhan teman-teman pekerja karena memang harga barang-barang sekarang ini kan naik ya, gula, beras, minyak goreng itu kan memang harganya naik. Jadi kita paham teman-teman pekerja merasa kok kenaikannya nggak setara dengan kenaikan harga barang-barang. Jadi memang butuh solusi kolektif bersama untuk mengatasi agar boleh upah tidak naik terlalu tinggi, 20-25%, tapi ada pengendalian terhadap harga barang-barang dan pendataan ulang. Nah ini usulan yang bagus dari Mbak Mira, kalau ada buruh pekerja yang ter-PHK, otomatis dia bisa masuk ke dalam zona pekerja penerima bantuan pemerintah, kan begitu tadi ya, supaya dia tidak dikeluarkan dari penerima bantuan pemerintah. Nanti kalau dia sudah bekerja lagi, baru dia dikeluarkan. Begitu. Ini usulan yang bagus. Baik. Baik, terima kasih Mbak Dita, Mbak Mira dan juga Pak Bob sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Mbak Dita, Pak Bob. Saudara, usai jeda, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ajukan keberatan setelah Hakim Konstitusi Soehartoyo diangkat sebagai Ketua MK yang baru. Bagaimana MK menanggapi keberatan Anwar? Kita akan bahas hal ini usai jeda. Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Oli terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Oli sekarang, Oli nggak nempel di gigi. Manis asam, chewy. Mitsubishi X-Force. Bring joy to life. Go for new excitement. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement.
Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan olesternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Unjuk rasa yang dilakukan oleh perangkat desa di depan gedung DPR diwarnai kericuhan. Kericuhan bermula saat massa mulai melempari batu hingga membakar barang di depan pagar gedung DPR MPR. Saat itu massa yang juga perangkat desa memaksa menemui anggota DPR untuk membicarakan tuntutan mereka. Para perangkat desa mengancam tidak akan menyukseskan pemilu 2024 jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. 2.200 polisi diturunkan untuk mengamankan unjuk rasa di depan gedung DPR. Unjuk rasa buruh menuntut kenaikan upah minimum Kabupaten Bekasi berimbas kemacetan panjang di Jalan Tol Cakaran Cikampek. Dari pantauan, kendaraan di Tol Japek dari arah Karawang yang akan keluar menuju kawasan industri MM 2100 terhenti akibat aksi massa buruh. Aksi buruh yang menutup akses keluar masuk tol di kawasan industri Cikarang berimbas kemacetan panjang hingga mencapai lebih dari 3 km kendaraan dari arah Cikampek menuju Jakarta. Kendaraan yang terdampak macet didominasi oleh kendaraan truk yang akan masuk ke kawasan industri MM 2100. Diduga berselisih karena rebutan suara, seorang calon legislatif muda dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menyerang dan merusak rumah sesama caleg dari partai yang sama. Pimpinan partai pun turun tangan karena korban penyerangan juga melawan balik. Warga pun berdatangan dan melawan pelaku hingga babak belur. Meski demikian, pimpinan DPC PKB Kabupaten Pasuruan ingin menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan agar tak sampai berproses ke ranah hukum. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan olesternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain, yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain, yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Gagas RI, gagasan sudut pandang serta inovasi inspiratif, orisinal dan berdampak bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa dari pasangan calon presiden dan wakil presiden RI, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dalam Gagas RI, Pemimpin Bicara Bangsa, Kamis 23 November pukul 8:30 malam di Kompas TV, Rumah Pemilu yang didukung oleh
Nyeri pada tulang, munculnya bengkak atau benjolan adalah hal yang patut Anda waspadai, karena bisa jadi hal tersebut adalah tanda-tanda tumor tulang. Bersifat jinak maupun ganas, tumor tulang dapat memberikan dampak signifikan pada kehidupan kita. Apa yang harus diwaspadai? Apa saja gejalanya? Bagaimana mencegahnya? Temukan jawabannya dalam Bincang Sehat Tumor Tulang. Kenali gejala dan penanganannya. Sabtu 25 November, pukul 8:30 pagi di Kompas TV. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, saudara, ajukan keberatan setelah Hakim Konstitusi Soehartoyo diangkat sebagai Ketua MK yang baru. Surat Anwar Usman kini tengah dibahas dalam rapat permusyawaratan hakim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengajukan keberatan setelah Hakim Konstitusi Soehartoyo diangkat sebagai Ketua MK yang baru menggantikan dirinya. Anwar Usman menyampaikan surat keberatannya melalui 3 kuasa hukum yang dikirimkan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 November 2023. Dalam pesan singkat kepada Kompas TV, juru bicara MK Fajar Laksono menyebut MK sudah menerima surat keberatan Anwar dan tengah dibahas dalam rapat permusyawaratan hakim. MK sudah menerima surat keberatan administratif itu, saya sudah baca juga. Mengenai bagaimana follow up-nya, saat ini sedang dibahas dalam RPH. Langkah Anwar berkebalikan dengan pernyataannya usai dicopot dari Ketua MK. Anwar menyatakan dirinya ikhlas karena jabatan bukan milik dirinya, melainkan dari Yang Maha Kuasa. Saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya. Tetapi saya tetap berbaik sangka, berhusnudzon. Saya berkeyakinan tidak ada selembar daun pun yang jatuh di muka bumi ini tanpa kehendaknya. Dan sebaik-baik skenario manusia tentu jauh lebih baik skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak awal saya sudah mengatakan bahwa jabatan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga pemberhentian saya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tidak sedikit pun membebani diri saya. Saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara tercinta. Ketua Komisi 3 DPR, Bambang Wuryanto, menanggapi soal keberatan Anwar Usman. Bambang menyebut boleh-boleh saja. Bahwa seseorang menyatakan keberatannya ya boleh-boleh saja. Tetapi kan misalnya dalam sebuah voting di DPR ini, kemudian ada yang nggak setuju, tapi yang menang itu jumlah terbanyak. Jadi kalau seperti itu ya boleh saja. Kita nanti kalau di DPR ini namanya minderhead nota, catatan keberatan. Mahkamah Konstitusi dalam sidang pembacaan putusan etik 7 November lalu menjatuhkan sanksi memberhentikan Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK. Anwar Usman dinilai melakukan pelanggaran berat kode etik atas uji materi tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Tim Liputan Kompas TV. MK, saudara, telah menerima surat keberatan Anwar Usman atas pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua MK yang baru dan kini sedang dibahas dalam rapat pemusyawaratan hakim atau RPH. Lalu apa yang bisa dilakukan MK atas keberatan Anwar Usman? Kita berbincang malam hari ini dengan mantan Hakim MK, I Dewa Gede Palguna, mantan Hakim Konstitusi. Selamat malam Pak Palguna. Selamat malam Audrey. Pak Palguna, ini Pak Anwar Usman menyatakan keberatan ya dengan terpilihnya Pak Soehartoyo sebagai Ketua MK. Padahal pada saat terpilih, di situ ada Pak Anwar Usman, foto bersama juga. Sebenarnya apa sih yang ditangkap dari langkah Anwar Usman ini kali ini? Saya pun bingung apa sebenarnya yang terjadi ini ya. Karena kan saya juga tidak, maaf Audrey, saya tidak tahu surat persisnya itu bunyinya seperti apa gitu ya.
Karena kalau yang kita ikuti beritanya, kan beliau, Pak Anwar Usman itu ikut di dalam rapat persyaratan hakim ketika pemilihan dan kemudian hasilnya musyawarah itu. Dan seperti Anda sampaikan tadi, begitu selesai hasil musyawarahnya, beliau juga ada di sana kan, waktu Pak Suhartoyo dan Pak Saldi diumumkan. Ikut rapat lagi ya? Ikut rapat, kan hanya saja beliau tidak boleh ikut mencalonkan diri, kan itu putusan majelis kehormatannya kan. Tapi kan rapatnya beliau ikut musyawarah. Nah makanya bagi saya agak kaget, ada apa lagi gitu kan. Kalau misalnya memang ada keberatan, tentu pada waktu itu dong, pada waktu musyawarah itu. Ya saya nggak tahu bagaimana musyawarahnya, tapi kalau memang ada keberatan, tentu saja musyawarah ini tidak akan mencapai mufakat kan. Oh harusnya keberatan itu bisa disampaikan pada saat rapat internal sebelum terpilih ya? Ya makanya saya nggak tahu keberatannya dalam soal apa gitu kan. Kalau itu hasil musyawarah, itu kan pasti ada catatannya. Misalnya apa, bagaimana bisa terjadi ada keberatan itu, sementara faktanya ada mufakat yang dihasilkan melalui musyawarah. Bagi saya jadi agak sulit juga memahami ini. Iya, karena dari beberapa media ini dibilang bahwa minta MK membatalkan dan tinjau ulang keputusan. Keputusan maksudnya dalam hal ini adalah keputusan terpilihnya Pak Suhartoyo nih sebagai ketua MK. Nah, alasannya apa? Alasannya apa? Kok ada permintaan untuk meminta pembatalan itu, sementara pada waktu hasilnya itu, kalau pada waktu diumumkan, itu kan sudah nyata-nyata. Tidak ada, kecuali saya terlewatkan ya, tidak ada pernyataan keberatan dari pihak manapun pada waktu itu, dan malah saya ikut bersyukur, cukup berbahagialah, artinya setelah ada bermacam soal keriuh rendahan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi pasca putusan 90 itu, lalu sampai dibentuk MK dan MK sudah mengeluarkan putusan, akhirnya lahir rapat permusyawaratan hakim untuk memilih ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi, dan ternyata berhasil dilakukan melalui musyawarah. Itu yang membuat saya merasa bersyukur gitu sebagai orang yang pernah berada di dalamnya dan sekarang menjadi outsider gitu ya. Dan pada saat mengajukan keberatan ini, Pak Palguna sendiri sebagai mantan hakim MK kaget luar biasa. Ya sangat kaget lah kalau ini, sebab begini loh, tanda-tanda misalnya akan ada keberatan itu kan paling tidak kalau misalnya kalau satu hasil pemilihan ketua dan wakil ketua itu paling tidak kalau memang ada keberatan satu lewat voting, atau nanti setelah ada pengumuman itu mungkin pada saat itu ada entah pernyataan pers atau komentar atau apa tentang keberatan itu. Tapi ini kan tidak. Saya berpikir ini jalannya mulus, makanya saya ini bersyukur ini. Oke. Kalau tiba-tiba sekarang ada keberatan, saya juga tidak paham. Jadi agak sulit saya memahami ada pernyataan keberatan ini, baik dilihat secara prosedural maupun substantif gitu loh. Ya, kalau sekarang kan suratnya ini sudah dibahas ya dalam rapat pemusyawaratan hakim atau RPH. Nah, sebenarnya kemungkinan apa yang bisa dilakukan oleh MK menghadapi surat keberatan ini, Pak Palguna? Ya dijawab saja gitu. Gimana? Artinya tidak mempengaruhi lagi ya dengan Pak Suharto yang sudah terpilih? Menurut saya tidak bisa lagi. Bagaimana kecuali ada cacat gitu ya. Tetapi kan tidak terjadi. Sebab kalau ada cacat nggak mungkin dong dilakukan pelantikan. Kalau sudah dilakukan pelantikan kan menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi kan ketua dan wakil ketua yang terpilih itu kan mengucapkan sumpah atau janji di hadapan sidang pleno, di pleno hakim. Jadi seluruh hakim di sana dia mengucapkan sumpah dan janji, dan dulu biasanya disaksikan oleh presiden kan, wakil presiden cuma menyaksikan. Ini sumpah dan janjinya itu sudah diucapkan, sumpah atau janjinya itu sudah diucapkan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Artinya secara prosedural berarti tidak ada masalah gitu loh kalau menurut saya. Dan keberatan ini tidak pernah sebelumnya terjadi, Pak Palguna? Nggak pernah. Nggak pernah sama sekali? Sepanjang ingatan saya dan sepengetahuan saya dan sepengalaman saya belum pernah terjadi keberatan semacam ini. Makanya saya jadi sulit memetakan, mengomentari pun jadi sulit itu. Apa yang sesungguhnya terjadi.
Dan sayangnya, mohon maaf, Audrey, saya tidak menerima atau kopi suratnya itu persisnya seperti apa bunyinya gitu loh. Mungkin kalau itu bisa saya memberikan komentar lebih terhadap hal itu. Mungkin Audrey tahu atau bisa memberitahukan saya kalau ada poin-poin yang misalnya bisa saya berikan catatan khusus gitu misalnya dari keberatan itu. Saya nggak tahu sama sekali. Oke, tadi saya sempat baca juga dari beberapa media itu tadi Pak, ada minta MK bukti batalkan dan juga tinjau ulang keputusan. Nah, tapi selain based on apa gitu kan itu? Selain soal apa gitu? Gimana, silakan lagi. Oh, harus ada reasonnya ya, alasannya kenapanya ya. Tiba-tiba minta ulang gitu, ulangan umum aja ada reasoningnya, misalnya orang lebih bawah standar gitu kan. Ini bisa ngulang putusan yang serius itu. Pak Palguna, surat keberatannya sudah diterima oleh MK sendiri. Nah, kalau gitu pertanyaan selanjutnya, ganggu nggak nih kinerja MK? Apalagi kan sebentar lagi juga sudah mulai tahapan-tahapan selanjutnya di Pilpres gitu. Nggak akan berpengaruh kalau menurut saya sih. Kan ini putusannya sudah sah, tuh buat apa? Tapi kalau yang bersangkutan atau dalam hal ini Pak mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Pak Anwar Usman, kalau beliau mungkin ada perasaan kecewa atau apa, itu kan wajar ya, manusiawi ya. Tetapi sekali lagi saya enggak tahu persis bagaimana bunyi suratnya itu, apa yang menjadi keberatan beliau, dan kemudian atas reasoning apa kemudian beliau menuntut pembatalan. Nah, itu kan harus ada alasan yang kuat. Dan lagi pula belum ada presiden tentang hal itu gitu kan selama ini. Jadi baru terjadi pertama kali ya. Mungkin nanti setelah ada rapat permusyawaratan hakim kita bisa mengetahui sesungguhnya apa yang terjadi dan bagaimana hasil rapat permusyawaratan hakim itu. Saya kira saya beranggapan ya, kalau memang ada alasan-alasan keberatan itu pasti itu akan dijawab oleh Mahkamah Konstitusi dari hasil rapat permusyawaratan hakim itu. Apa poinnya terhadap keberatan itu, dan itu sekali lagi menurut saya tidak akan mempengaruhi sih. Dalam batas analisis normal saya ya, itu tidak akan mempengaruhi hasil pemilihan ketua dan wakil ketua yang sekali lagi telah dicapai lewat rapat permusyawaratan hakim, di mana dalam hal ini beliau ikut serta di dalam prosesnya walaupun tidak diperkenankan untuk menjadi calon berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Idewa Gede Palguna, terima kasih untuk informasinya mengenai surat keberatan yang dilayangkan oleh mantan Ketua MK Anwar Usman. Sehat selalu, Pak Palguna. Terima kasih, Audrey. Usai jeda, saudara, kami kembali dengan informasi dari Ketua KPK Firly Bahuri yang ditetapkan jadi tersangka dugaan pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Menurut undang-undang, Firly harus diberhentikan sementara guna menjalani proses hukum. Adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Orang ini tak minum tolak angin. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Confidently enjoy every action. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Ini semangat Indonesia. Semangat yang memacu Telkomsel untuk turut serta memajukan bangsa ini. Telkomsel, semangat Indonesia. Golongan karya hari ini menunjukkan jiwa besarnya luar biasa. Tidak berpikir golongan, tidak berpikir ego, tidak berpikir pribadi, berpikir kepentingan bangsa Indonesia. Inilah sifat patriotik golongan karya. Saya hormat sama golongan karya.
Gagas RI, gagasan sudut pandang serta inovasi inspiratif, orisinal dan berdampak bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa dari pasangan calon presiden dan wakil presiden RI, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dalam Gagas RI, Pemimpin Bicara Bangsa, Kamis 23 November pukul 8:30 malam di Kompas TV, Rumah Pemilu yang didukung oleh Kopiko Ekstra Besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Growmax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain, yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Saya Audrey Chandra, Anda saudara menyaksikan Kompas Update. Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sulawesi Tenggara memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 1,7 kg. Sabu yang dimusnahkan merupakan barang bukti dari hasil pengungkapan jaringan tindak pidana narkotika di wilayah Sulawesi Tenggara. Barang bukti sabu berasal dari Aceh dan menurut rencana akan diedarkan di Kendari dan sekitarnya. 1,7 kg sabu dimusnahkan dengan cara dibakar menggunakan alat khusus. Pemusnahan sabu turut disaksikan 3 tersangka narkoba yang berperan sebagai kurir dan pengedar. Sampai Indonesia Malam akan kami lanjutkan usai jeda. Terima kasih. Kompas Update dipersembahkan oleh Morigro. Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Growmax. Bantu optimalkan nutrisi anak. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Growmax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Dewan Pengawas KPK, Saudara, akan mempercepat sidang pelanggaran kode etik Ketua KPK Firly Bahuri usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan. Sesuai dengan undang-undang, Ketua KPK Firly Bahuri harus diberhentikan sementara dari jabatannya lewat surat keputusan Presiden. Dewas KPK menghormati langkah Polda Metro Jaya usai menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan pada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris mengatakan penetapan tersangka terhadap Firly Bahuri akan menjadi rujukan bagi Dewan Pengawas memutuskan pelanggaran kode etik pada Firly. Tentu tetap lanjut. Nah, di sana kan pidana, di kita etik. Apakah akan dipercepat atau seperti apa Pak? Bisa jadi kita percepat deh, sebab penetapan sebagai tersangka itu menjadi bahan juga rujukan bagi Dewas untuk dugaan pelanggaran etik.
Polda Metro Jaya tetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi terkait perkara penanganan korupsi di Kementerian Pertanian. Firly, saudara, jadi pejabat Ketua KPK pertama yang menjadi tersangka tindak pidana korupsi. Ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka. Polda Metro Jaya menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sejumlah barang bukti sudah disita penyidik, diantaranya dokumen transaksi valuta asing senilai 7,4 miliar rupiah. Penyidik juga menyita pakaian, sepatu, hingga pin yang dipakai Syahrul Yassin Limpo saat bertemu Firly di Gor Bulu Tangkis. Penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Berikut data elektronik dan dokumen elektronik yang ada di dalamnya yang meliputi: 1. Dokumen penukaran falas dalam pecahan SGD dan USD dari beberapa outlet money changer dengan nilai total sebesar 7.468.711.500 rupiah sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan September 2023. Menanggapi penetapan Firly sebagai tersangka, KPK menyatakan menghormati proses hukum di Polda Metro Jaya. KPK menyebut, sebelum ada surat pemberhentian sementara dari Presiden, Firly saat ini masih menjadi Ketua KPK. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengingatkan, kasus Firly Bahuri belum terbukti. Karena itu, ia meminta semua pihak menjunjung prinsip praduga tak bersalah. Sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal pimpinan KPK menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, pimpinan KPK diberhentikan sementara dari jabatannya. Pemberhentian tersebut ditetapkan dengan keputusan Presiden. Ya, ini kita tidak berandai-andai. Ya, tidak berandai-andai, dan kita juga tidak tahu, dan belum juga ada kepres dari Presiden. Dan sampai dengan saat ini Pak Firly masih sebagai Ketua KPK, kan begitu, dan menjalankan tugas seperti biasa. Sekali lagi, itu yang ingin saya tanyakan. Ya, kita juga harus berpegang pada prinsip praduga tidak bersalah. Itu dulu yang kita pegang, kan gitu kan. Apakah kami malu? Saya pribadi tidak. Ya, karena apa? Ini belum terbukti, ya. Pak Tanak, kasus Pak Tanak di Dewas dinyatakan tidak terbukti. Itu yang harus pegang. Masyarakat menilai, masyarakat dasarnya apa? Kan begitu. Tetapkan tersangka, oke. Tetapi sekali lagi, ini baru tahap awal. Nanti masih ada tahap penuntutan dan pembuktian di persidangan. Itu yang teman-teman harus kawal, monitor, ikuti bagaimana proses ini berjalan di Polda. Tidak berhenti di sini, tidak berhenti pada penetapan tersangka. Kita lihat, Polda sebelumnya juga melakukan penyidikan terhadap kebocoran dokumen. Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga meminta semua pihak menghormati proses hukum terhadap Ketua KPK Firly Bahuri. Pak, tanggapannya tentang Ketua KPK hormati semua proses hukum. Hormati semua proses hukum. Pihak istana menyatakan masih menunggu surat penetapan Firly sebagai tersangka dari Polri. Setelah menerima surat tersebut, Presiden akan mengeluarkan kepres untuk pemberhentian sementara Firly sebagai Ketua KPK. Ya, sampai pagi hari ini Kementerian Sekretariat Negara masih menunggu ya surat pemberitahuan penetapan tersangka dari Polri.
Jika surat itu sudah diterima, surat pemberitahuan itu sudah diterima, maka akan diproses selanjutnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi di dalam pasal 32 itu, terutama ayat 2 sudah sangat jelas mengenai bagaimana respon terkait dengan penetapan sebagai tersangka, gitu. Ya, pemberhentian sementara sebagai salah satu posisi yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Tentu harus dibungkus dalam satu kepres ya oleh Presiden. Kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo oleh Ketua KPK Firly Bahuri bermula dari aduan masyarakat ke Polda Metro Jaya pada 12 Agustus lalu. Pada 7 Oktober, penyidik Polda Metro Jaya meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan. Penyidik memeriksa 91 saksi termasuk Firly Bahuri dan Syahrul Yassin Limpo. Setelah melakukan gelar perkara Rabu malam, Polda Metro Jaya menemukan cukup bukti dan menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka. Tim Liputan, Kompas TV. Setelah ini kami hadirkan informasi beredar foto dokumen soal reshuffle kabinet. Istana pastikan dokumen reshuffle tersebut hoax. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Saya berharap semangat para tokoh muda Partai Golkar dapat terus berkobar untuk memajukan Indonesia. Artinya generasinya didominasi generasi muda. Pemikirannya dan semangatnya didominasi pemikiran semangat anak muda. Saya senang Partai Golkar sebagai salah satu partai besar Indonesia memiliki kepekaan terhadap hal ini. Dan telah berhasil melakukan kaderisasi dan regenerasi. Gagas RI, gagasan sudut pandang serta inovasi inspiratif, orisinal dan berdampak bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa dari pasangan calon presiden dan wakil presiden RI, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dalam Gagas RI, Pemimpin Bicara Bangsa, Kamis 23 November pukul 8:30 malam di Kompas TV, Rumah Pemilu yang didukung oleh Manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy. Sekarang Slay Olay nggak nempel di gigi. Manis asam cuy. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain, yang sedapnya berkari-kari dari Wingfood. Gagas RI, gagasan sudut pandang serta inovasi inspiratif, orisinal dan berdampak bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa dari pasangan calon presiden dan wakil presiden RI, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dalam Gagas RI, Pemimpin Bicara Bangsa, Kamis 23 November pukul 8:30 malam di Kompas TV, Rumah Pemilu yang didukung oleh Kopiko Ekstra Besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya. Gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Istana Saudara angkat bicara soal beredarnya foto dokumen reshuffle sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju yang diduga bocor dan tersebar di media sosial. Dokumen tersebut diklaim sebagai informasi yang tidak benar alias hoax. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana memastikan tidak akan ada reshuffle atau kocok ulang kabinet yang akan dilakukan Presiden. Meski demikian, evaluasi di tiap-tiap kementerian maupun lembaga akan terus berjalan. Meski dokumen reshuffle yang beredar tersebut mencantumkan kop surat Kementerian Sekretariat Negara hingga tanda tangan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Istana tegaskan tidak akan melaporkan penyebar hoax tersebut pada polisi. Kami tegaskan itu hoax ya.
berita atau informasi yang tidak benar, berita bohong, dan saya menghimbau masyarakat ketika menghadapi era saat ini atau masa di mana situasi politik seperti saat ini betul-betul cek dan recheck. Dan istana sendiri akan melaporkan ini ke polisi atau? Ya, posisi saat ini kita mengedukasi masyarakat ya, lebih pada edukasi. Dalam waktu dekat Pak Mensesnek sudah menyampaikan tidak ada kabar untuk reshuffle. Tapi sekali lagi evaluasi itu terus dilakukan dan kemudian pengangkatan dan pemberhentian menteri itu adalah prerogatif Presiden. Informasi berikutnya, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik proyek pembangunan Ibu Kota Negara IKN Nusantara. Menurut Anies, proyek IKN akan menimbulkan ketimpangan baru. Anies menyatakan alasan pemerintah membangun IKN adalah sebagai upaya pemerataan tidak tepat karena akan menghasilkan ketimpangan baru dengan daerah di sekitar lokasi pembangunan. Menurut Anies, jika pemerintah ingin memeratakan pembangunan di Indonesia, harusnya membangun kota kecil menjadi kota menengah dan membangun kota menengah menjadi kota besar di seluruh Indonesia. Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Kalau mau meratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan. Sementara calon presiden nomor urut 2 yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri Rakerda Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia APDESI Jawa Barat. Di Rakerda APDESI ini, Prabowo tegaskan tidak meminta dukungan aparat desa. Prabowo Subianto menghadiri rapat kerja daerah 2 DPD APDESI Jawa Barat di Bandung. Saat berpidato, Prabowo menyatakan tidak meminta dukungan aparat desa di acara Rakerda. Namun Prabowo berharap agar para aparat desa tidak lupa dengan dirinya. Prabowo juga sempat menyinggung soal program susu dan gizi untuk anak-anak agar pertahanan Indonesia jadi kuat. Tegas di sini, saya tidak minta dukungan dari saudara-saudara di sini. Tolong dicatat. Kepala Desa Jawa Barat di sini. Pada hari ini. Tapi saya berharap kan gak dilarang. Saya berharap dan saya berdoa bahwa saudara tidak lupa dengan saya. Calon presiden nomor urut 3, Saudara Ganjar Pranowo menyatakan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN masih menjadi PR di Indonesia. Ganjar bersama Mahfud berjanji jika terpilih akan menyikat praktik KKN. Ganjar mengingatkan reformasi 98 mengamanatkan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Banyaknya kasus pejabat yang terjerat praktik korupsi jadi sinyal kekuasaan memiliki kecenderungan untuk korupsi. Ganjar bersama Mahfud berkomitmen memberantas praktik korupsi. Ganjar berjanji akan menyikat habis praktik KKN. Berikutnya kami panggil Tapi ini alert buat kita semuanya bahwa kekuasaan itu punya kecenderungan korupsi. Maka power tends to corrupt itu ada. Maka kami sampaikan tadi, ini harus disikat habis. Karena kalau kemudian kita penanganannya biasa-biasa saja, maka kita akan berkhianat pada yang disampaikan pada 98 waktu reformasi dulu. Sorotan berikutnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto pernah menegaskan netralitas TNI harga mati. Kini Jenderal Agus harus membuktikan netralitas TNI di tahun politik ini. Usai dilantik sebagai Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto memastikan netralitas TNI di pemilu 2024. Agus menambahkan salah satu upaya menjaga netralitas TNI adalah dengan membentuk posko pengaduan.
Sehingga apabila ada oknum TNI yang tidak netral, masyarakat juga bisa langsung lapor kejadian tersebut ke pos-pos yang ada. Netralitas TNI kemarin 2 hari yang lalu sudah kick off tentang netralitas dan pembuatan posko pengaduan. Jadi nanti di wilayah-wilayah ada posko pengaduan apabila ada oknum TNI yang tidak netral itu bisa dilaporkan ke pos-pos tersebut. Prajurit tidak boleh berpolitik praktis. Kemudian ada juga Undang-Undang tentang Pemilu nomor 7 tahun 2017 apabila ada oknum TNI masih organik melakukan politik praktis akan ada tindakan pidana ataupun teguran dari pimpinannya. Setelah ini kami hadirkan informasi tim penyelamat dan relawan mencari kemungkinan korban selamat di sebuah bangunan tempat tinggal yang hancur di Khan Younis, Gaza. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Growmax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Gagas RI, gagasan sudut pandang serta inovasi inspiratif, orisinal dan berdampak bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa dari pasangan calon presiden dan wakil presiden RI, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dalam Gagas RI, Pemimpin Bicara Bangsa, Kamis 23 November, pukul 8:30 malam di Kompas TV, Rumah Pemilu yang didukung oleh Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Sekarang Slay-Olay nggak nempel di gigi. Manis asam, chewy. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Growmax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Gagas RI, gagasan sudut pandang serta inovasi inspiratif, orisinal dan berdampak bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa dari pasangan calon presiden dan wakil presiden RI, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dalam Gagas RI, Pemimpin Bicara Bangsa, Kamis 23 November, pukul 8:30 malam di Kompas TV, Rumah Pemilu yang didukung oleh nyeri pada tulang, munculnya bengkak atau benjolan adalah hal yang patut Anda waspadai, karena bisa jadi hal tersebut adalah tanda-tanda tumor tulang. Bersifat jinak maupun ganas, tumor tulang dapat memberikan dampak signifikan pada kehidupan kita. Apa yang harus diwaspadai? Apa saja gejalanya? Bagaimana mencegahnya? Temukan jawabannya dalam Bincang Sehat Tumor Tulang. Kenali gejala dan penanganannya. Sabtu 25 November, pukul 8:30 pagi di Kompas TV. Saudara, tim penyelamat dan relawan mencari kemungkinan korban selamat di sebuah bangunan tempat tinggal yang hancur di Khan Younis, Gaza. Pencarian dilakukan setelah serangan menewaskan dan melukai sejumlah orang. Tim penyelamat mengevakuasi korban tewas yang ditemukan dalam puing bangunan. Ada 15 korban yang ditemukan meninggal dunia, sementara 25 orang luka-luka.
Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, lebih dari 11.000 warga Palestina meninggal dunia, 2/3 korban adalah perempuan dan anak-anak. Jumlah tersebut belum termasuk 2.700 orang yang diperkirakan PBB terkubur di reruntuhan. Menurut pejabat setempat, Israel dan Hamas menyetujui gencatan senjata selama 4 hari. Saudara, seniman di kota Aden, Yaman Selatan menggunakan kekuatan visual untuk berbicara tentang perang dahsyat di Gaza dan mengekspresikan solidaritas terhadap rakyat Palestina. Salah satu bagian dari pertunjukan tersebut didedikasikan untuk anak-anak Palestina, menampilkan seorang gadis memegang boneka beruang sambil melihat ke arah puing-puing bangunan yang hancur. Seniman Yaman ini mendiskusikan karya mereka dengan pengunjung, sementara seniman Palestina memberikan kontribusi mereka lewat pameran jarak jauh. Acara yang diselenggarakan oleh Forum Seni untuk Perdamaian di Yaman menampilkan lebih dari 125 lukisan, dan karya yang dipamerkan banyak menampilkan bendera juga simbol Palestina. عبارة عن لوحتين وهناك العديد من المشاركات الأخرى أيضا خلفي في هذا المعرض كلها تجسد مدى ذلك الألم الذي يعتصر قلوبنا وذلك الغضب الذي يجتاح أيضا قلوب الشعوب العربية. حاولنا أن نترجمها في رسائل اختزلت واختصرت المعنى ذلك التدمير والخراب الكبير والقتل للأطفال الذي يستمتع به الاحتلال الإسرائيلي. Informasi berikutnya, militer Amerika Serikat dan Filipina gelar patroli gabungan di wilayah udara di Laut Cina Selatan. Patroli dilakukan mengingat ketegangan antara Tiongkok dengan Taiwan kini meningkat. Barisan jet tempur Amerika Serikat dan Filipina melakukan patroli di langit Laut Cina Selatan pada Rabu waktu setempat. Sebelumnya kapal Tiongkok melakukan penembakan meriam air ke kapal pasukan Filipina yang melintasi Laut Cina Selatan. Patroli akan terus dilakukan kedua negara hingga Kamis besok. Saudara, gitar terakhir yang dimainkan pentolan grup band Nirvana, Kurt Cobain, akan dilelang di Amerika Serikat. Informasinya usai jeda berikut ini. Imajinasi dimulai dari Java Pay. Terbukti untuk gedung tinggi, resort, dan rumah Anda. Java Pay, primer, cat eksterior, dan super interior. Kini dengan mesin tinting dan teknologi insulated emulsion, 2 derajat lebih sejuk. Java Pay melindungi semua yang Anda cintai. Dari Atlantic Ocean Paint, Colors of the World brought home. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second dengan 119 TV channel. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second dengan 119 TV channel. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Slay terus enaknya terus manis asam chewy, manis asam chewy, manis asam chewy. Sekarang Slay Olay nggak nempel di gigi, manis asam chewy. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second dengan 119 TV channel. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second dengan 119 TV channel. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia. Bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Kopiko Ekstra Besar.
Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Cat besi dan kayu yang biasa dong. Jangan yang biasa-biasa. Maksud? Pilih cat kayu dan besi kualitas Jawara. Cat Altex kaleng merah, Altex sintetik, warna mengkilap, pilihannya lengkap. Cat Altex sintetik, keringnya cepat, tahan lama. Wow. Cat Altex sintetik kaleng merah, kualitas Jawara. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second dengan 119 TV channel. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second dengan 119 TV channel. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Saudara, apakah Anda ingin memiliki koleksi gitar milik Kurt Cobain? Kalau iya, gitar terakhir yang dimainkan pentolan grup band Nirvana ini akan dilelang di Amerika Serikat. Gitar Fender Mustang milik Kurt Cobain akan dilelang dengan harga dibanderol ini cukup mahal. Barang lainnya yang juga akan dilelang adalah sweater kardigan yang sering digunakan Kurt Cobain. Ada juga uang kertas, lalu sisa bungkus rokok yang ditinggalkan Kurt Cobain di pusat rehabilitasi, hingga juga catatan yang ditulis Kurt Cobain sebelum meninggal dunia. Barang-barang ini dipajang di Hard Rock Cafe New York, Amerika Serikat, jelang acara lelang. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Sapa Indonesia malam hari ini. Pemilu akan digelar 14 Februari 2024 dan ikuti terus perkembangannya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Audrey Chandra. Dan saya Liviana Charlisa. Terima kasih telah mengupdate informasi Anda bersama kami di Sapa Indonesia malam. Sampai jumpa. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh Apa kabar saudara? Selama 1 jam ke depan berita utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama dengan saya Arizona Gali. Dan saya masih tertarikan. Saudara, Polda Metro Jaya tetapkan Ketua KPK sebagai tersangka. Presiden Joko Widodo meminta semua pihak untuk menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Informasi dan ulasan lengkapnya saudara akan kami hadirkan bersama dengan berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak diantaranya. Gara-gara berebut suara masyarakat, seorang calon legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menyerang dan merusak rumah sesama caleg PKB.
Rizka Deborah Aritonang, gadis muda yang masih berstatus mahasiswi ini diancam penjara 5 tahun gara-gara melakukan penipuan tiket konser Coldplay senilai lebih dari 5 miliar rupiah. Di akhir acara kami juga memiliki video pilihan latihan pasukan khusus Datasemen Anti Teror Denjaka dalam menyelamatkan kapal tanker yang dibajak kelompok perompak di perairan Teluk Balikpapan. Kita ke informasi pertama, saudara. Supporter tim sepak bola Persibas Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah mengamuk dan masuk ke lapangan saat pertandingan di Stadion Satria Rabu sore. Para petugas untuk antisipasi, monggo. Para supporter tim Persibas Banyumas terlihat menjebol pagar pembatas tribun lapangan. Sebagian lagi memanjat pagar pembatas dan melemparkan flare ke arah pemain Persibas. Perbuatan anarkistis ini dilakukan lantaran para supporter kecewa dengan tim Persibas Banyumas yang dituding tak pernah memenangkan pertandingan. Demi meluapkan kekesalan, mereka lantas berbuat onar saat tim Persibas melawan Persibangga Purbalingga Rabu sore. Saudara, sebanyak 159 mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam Kendari terlibat aksi saling dorong di Pelabuhan Murhum, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara pada Kamis siang. Hal ini dipicu keinginan mahasiswa yang memaksa masuk ke dalam ruang tunggu pelabuhan padahal tak memiliki tiket. Saudara, aksi saling dorong tak terhindarkan antara mahasiswa dari HMI Kendari dan aparat petugas keamanan Pelabuhan Murhum Bau-Bau Kamis siang. Kericuan bermula saat 159 mahasiswa dari HMI Kendari, Konawe, dan Kolaka Utara datang ke Pelabuhan Murhum Bau-Bau. Mereka berencana naik kapal Pelni untuk mengikuti kegiatan Munas HMI di Pontianak. Namun mereka memaksa masuk hingga kericuan tak terhindarkan. Akhirnya polisi menenangkan situasi dan sejumlah instansi memutuskan untuk patungan membeli tiket mahasiswa senilai 40 juta rupiah. Unjuk rasa ribuan perangkat desa di depan gedung DPR Jakarta ricuh. Demonstran kesal karena tak kunjung bertemu dengan perwakilan anggota DPR. Demonstran membakar dan melempar barang-barang di depan pagar gedung DPR Kamis siang. Keributan pecah usai demonstran menunggu hingga pukul 12 siang. Massa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia akhirnya bertemu dengan Badan Legislasi DPR. Dalam aksinya, massa menuntut DPR segera mengesahkan revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 soal perpanjangan masa jabatan Kepala Desa. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. 7 rumah warga dan 1 gedung sekolah di Kelurahan Wonasa, Kota Manado hangus terbakar pada Kamis siang. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Menurut saksi mata, api berasal dari salah satu rumah warga yang diduga mengalami korsleting listrik. Tidak ada korban dalam kebakaran ini dan api dapat dipadamkan sekitar 1 jam kemudian.
Saudara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Mantan pegawai KPK pun melakukan aksi cukur rambut sebagai simbol desakan bersih-bersih internal KPK. Menanggapi penetapan tersangka Firly Bahuri oleh Polda Metro Jaya, mantan komisioner dan pegawai KPK menggelar aksi di depan Gedung Merah Putih KPK. Mantan komisioner KPK Bram Samad ikut dalam aksi cukur rambut. Selain aksi cukur rambut, sejumlah poster dukungan bersih-bersih KPK juga dibawa dalam acara ini. Sementara itu, Saudara, KPK menghormati proses hukum yang tengah bergulir di Polda Metro Jaya. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Firly Bahuri masih sebagai Ketua KPK karena kepres pemberhentian Firly belum ada. Sebelumnya Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Mentan SJL saat menangani perkara di lingkungan Kementerian Pertanian tahun 2021. Di sisi lain, Firly membantah tudingan dirinya memeras mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Kita tidak berandai-andai, ya, tidak berandai-andai, dan kita juga tidak tahu, dan belum juga ada kepres dari Presiden. Dan sampai dengan saat ini, Pak Firly masih sebagai Ketua KPK, kan begitu, dan menjalankan tugas seperti biasa. Merespon kasus hukum yang menyeret Ketua KPK Firly Bahuri, Presiden Joko Widodo meminta kepada semua pihak untuk menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Hal ini disampaikan Presiden usai meresmikan kampung nelayan modern di Kabupaten Biak Numfor, Papua, Kamis pagi. Secara terpisah, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyebut Presiden akan segera menerbitkan keputusan Presiden terkait pemberhentian sementara Firly Bahuri sebagai Ketua KPK. Saat ini Kementerian Sekretariat Negara masih menunggu surat penetapan tersangka Firly Bahuri dari Polri. Nama? Mungkin satu lagi di luar info ini, boleh ya Pak, tanggapannya tentang Ketua KPK sebelumnya? Ketua KPK sudah menjadi tersangka. Hormati semua proses hukum. Hormati semua proses hukum. Sorotan lainnya, Saudara, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengikuti dialog terbuka di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sejumlah mahasiswa pun terlibat cekcok dengan petugas keamanan saat berusaha mendekat dan menyampaikan pendapatnya ke Ganjar. Ributan terjadi di halaman Universitas Muhammadiyah Jakarta di Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Kamis siang. Sejumlah mahasiswa berusaha membela rekannya yang diduga dihalangi oleh pihak tertentu saat berusaha mendekati Ganjar Pranowo. Saat ini Ganjar sudah berada di dalam mobil usai mengikuti dialog di area kampus. Putusan MK mengenai Cak Gibran menjadi calon wakil presiden menimbulkan energi, dan itu sangat menguras energi percakapan yang oleh pakar-pakar, politisi, dan juga akademisi, bahkan masyarakat. Dalam dialog terbuka, Saudara, salah satu yang menjadi pertanyaan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah terkait putusan MK soal batas usia capres-capres yang meloloskan Gibran maju sebagai calon wakil presiden. Mahasiswa Muhammadiyah menilai putusan ini menjadi polemik dan meminta pendapat Ganjar terkait godaan kekuasaan di hadapan mahasiswa. Sebentar. Dan selanjutnya. Ya, ini sudah pernah bertemu saya, memang gayanya begitu, tidak apa-apa. Saya waktu mahasiswa juga sama persis seperti itu. Tidak mudah merumuskan satu kalimat menjadi ringkas. Tapi penjelasan yang tadi itu kami bisa menangkap. Apakah kemudian malik teriang malik, drama dan sebagainya, kekuasaan itu menggoda. Insya Allah kita akan melakukan dengan cara yang benar. Dan itu bisa dibuktikan dengan track record kami berdua. Saudara, dalam program yang digelar Kompas TV bertajuk Gagas RI di Universitas Airlangga, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan memuji rekam jejak calon wakil presiden Muhaimin Iskandar atau Caimin.
Anies bilang Caimin memiliki rekam jejak yang panjang sebelum menjadi cawapres Anies, mulai dari menjadi aktivis hingga pemimpin partai politik Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Bagi Anies, Muhaimin Iskandar bukan cawapres instan. Dan satu kemakmuran ini, beliau bukan cawapres instan. Gus Imin ini memiliki rekam jejak pengabdian yang panjang. Dari mulai aktivis untuk demokrasi kita sama-sama waktu itu, sampai dengan memimpin PMII, lalu akhirnya memimpin partai, melakukan kegiatan lewat forum demokrasi dan lain-lainnya. Beliau bukan cawapres instan, beliau cawapres yang bekerja dari bawah terus sampai memimpin partai yang punya pengalaman yang luar biasa. Dalam kunjungan ke Bandung, Saudara, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto ngopi bareng politisi Golkar Ridwan Kamil. Prabowo Subianto mampir ngopi di kawasan Braga, Kota Bandung. Dalam momen tersebut, Prabowo dan Ridwan Kamil menjadi perhatian pengunjung kafe. Banyak pengunjung yang ingin foto bersama. Prabowo pun menyapa warga di kawasan Braga. Saya datang ke sini, saya melihat tradisi kita, supaya diteruskan. Saudara, Giska Deborah Aritonang, gadis muda yang masih berstatus mahasiswi ini diancam penjara 5 tahun gara-gara melakukan penipuan tiket konser Coldplay senilai lebih dari 5 miliar rupiah. Ulasannya usai jeda. Gue pengen minum kopi racikan barista. Barista Special Blend by Top Coffee. Paduan kopinya lebih strong. Barista Special Blend by Top Coffee. Diteguk nikmat, enaknya no debat. Beli 2, ekstra 1. Buktiin sendiri. Dari Wings Food. Kalian mau sarapan apa? Mie goreng. Kakak? Nggak tahu, terserah. Loh, kok cuma ini, Bu? Sini, kamu mau pilih oleh-oleh yang mana? Nggak tahu, terserah. Kok aku cuma dapat ini? Nonton apa nih, Kak? Nggak tahu, terserah. Kalian lagi nonton ini. Sudah saatnya kita menggunakan hak suara dan memilih di pemilu 2024. Tentukan pilihanmu dan jangan sampai golput. Mitsubishi X-Force. Breathe the new adventure. Total control in all challenges. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Tempo Scan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan. Building the next frontier. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Golongan karya hari ini menunjukkan jiwa besarnya luar biasa. Tidak berpikir golongan, tidak berpikir ego, tidak berpikir pribadi, berpikir kepentingan bangsa Indonesia. Inilah sifat patriotik golongan karya. Saya hormat sama golongan karya. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Gue pengen minum kopi racikan barista.
Barista Special Blend by Top Coffee. Paduan kopinya lebih strong. Barista Special Blend by Top Coffee. Diteguk nikmat, enaknya no debat. Beli 2, ekstra 1. Buktiin sendiri. Dari Wings Food. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein. Dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng. Bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes, 12 angine. Indonesia, serpihan surga yang turun ke bumi. Namun, itu katanya Kesenjangan sosial, harga-harga mahal. solusinya adalah welfare state. Naikkan upah buruh 15%. Perluas lapangan kerja berbasis pasar sosial. Stop impor beras. Berantas korupsi. Bersama Partai Buruh, mari kita wujudkan welfare state. Negara sejahtera, Indonesia bahagia. Gue pengen minum kopi racikan barista. Barista Special Blend by Top Coffee. Paduan kopinya lebih strong. Barista Special Blend by Top Coffee. Diteguk nikmat, enaknya no debat. Beli 2, ekstra 1. Buktiin sendiri. Dari Wings Food. Total adalah 5,1 miliar rupiah. Saya Giska Dewa Aritonang, saya mengakui kesalahan saya dan saya akan mengikuti proses hukum. Giska Deborah Aritonang, seorang mahasiswi salah satu universitas di Jakarta telah resmi ditetapkan sebagai tersangka penipuan tiket konser Coldplay. Dengan segala tipu daya dan bujuk rayu yang dilakukan kepada korbannya, perempuan berusia 19 tahun ini berhasil meraup hingga miliaran rupiah. Lalu bagaimana siasat tersangka yang bisa dibilang remaja yang masih belia ini berhasil mengelabui para korban? Saudara, kasus ini bermula saat Giska ikut mencari atau war tiket Coldplay pada Mei 2023 lalu. Dari situ, Giska kemudian menawarkan kepada teman-temannya untuk menjadi reseller tiket Coldplay. Giska berdalih, tiket akan diberikan jelang konser Coldplay dimulai. Namun nyatanya, sampai November atau hari H, di mana konser Coldplay digelar, para reseller tak kunjung mendapatkan tiket yang dijanjikan. Sementara para pembeli terus mendesak untuk mendapatkan tiket. Pertemuan dengan Giska untuk mediasi menghasilkan jalan buntu. Giska akhirnya dilaporkan polisi hingga ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat 17 November 2023 lalu. Menggunakan baju tahanan berwarna orange, Giska hanya bisa tertunduk malu saat dihadirkan dalam konferensi pers aparat kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat 20 November 2023. Pengungkapan kasus penipuan tiket konser Coldplay dengan tersangka Giska Deborah Aritonang sempat membuat heboh media sosial. Ya, bagaimana tidak? Berstatus sebagai mahasiswi, meski non-aktif, Giska disebut-sebut pandai berbohong. Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Humas Universitas Trisakti, Dewi Priyandini, yang kami kutip dari laman kompas.com. Bahkan, perempuan berusia 19 tahun ini juga dikenal pemalas hingga jarang masuk kuliah. Meski demikian, tak pernah diduga sosok Giska bisa nekat melakukan penipuan dengan nilai miliaran rupiah. Saya Giska Dewa Aritonang, saya mengakui kesalahan saya dan saya akan mengikuti proses hukum dan kasus ini sudah saya serahkan ke pihak polisi. Ya, sebanyak 6 reseller menjadi korban penipuan tiket konser Coldplay oleh remaja berusia 19 tahun. Total kerugian para pelapor mencapai 5,1 miliar rupiah. Sebagian dari korban yang merupakan reseller merupakan teman Giska. Pelapor pertama
FWS rugi sebanyak 1,35 miliar untuk 700 tiket. Kedua ada AS 1,03 miliar untuk 600 tiket. Ketiga MF 1,3 miliar untuk 500 tiket. Kemudian yang keempat ada SG 73 juta atau 58 tiket. Lalu korban AR 1,3 miliar atau 400 tiket. Serta terakhir pelapor ke-6 CL sekitar 230 juta rupiah. Sama sahabatnya pelaku awalnya, jadi setorannya juga nggak langsung, tapi emang kita temenan gitu loh, kita pernah pergi bareng, pernah keluar kota bareng juga. Terus habis itu udah kayak sampai hamin semingguan gitu, hamin 2 minggu lah, itu belum ada kabar kalau dia tuh ngilang atau apa gitu loh. Dia selalu masih bilang tiketnya ada. Tiba-tiba yang tanggal 14 malam kan ketangkep di sini. Itu masih mau nyoba mikir kayak, ya semoga aja beneran ada tiketnya. Ternyata hari H bener-bener zonk, nggak muncul, ngilang, terus udah ditahan. Ya, menurut polisi tersangka sebelumnya mendapatkan 39 tiket melalui World Ticket konser Coldplay. Ia kemudian menggandakan menjadi sebanyak 2.628 tiket. Giska menawarkan seluruh tiket itu kepada para korban dengan dalih mendapat tiket hadiah dari promotor atau penyelenggara. Sebagian korban awalnya mempercayai tersangka karena memang sudah saling mengenal, bahkan sudah pernah jalan bareng. Kepada para korban, Giska mengaku mengenal promotor konser Coldplay. Jumlah kerugian yang cukup mencengangkan untuk remaja usia 19 tahun membuat PPATK turun tangan. Alhasil, PPATK menemukan perputaran uang Giska sebesar 40 miliar rupiah selama tahun 2023. Rekening tersangka sudah kita blokir sejak minggu lalu. Jadi kalau kita lihat perputaran uang itu mencapai 40 miliar ya. Dan terbesar itu bulan Mei sampai November itu sampai 30 miliar. Kami berharap masyarakat untuk berhati-hati, tidak mudah percaya ya. Karena kasus-kasus seperti ini akan kerap terjadi dengan casing yang berbeda-beda. Untuk itu teruslah berhati-hati, jangan sampai kita ditipu ya. Iya saudara, perputaran uang tersangka Giska mencapai 40 miliar rupiah. Bahkan dari Mei hingga November 2023, PPATK menyebut sekitar 30 miliar rupiah, namun siapa sangka uang itu merupakan hasil kejahatan penipuan yang dilakukan Giska. Polisi telah membuktikan hal ini dengan penyitaan barang bukti dari Giska. Uang tunai, tas, ponsel, laptop, hingga sepatu bermerek kini telah disita. Dari hasil penyelidikan semua barang mewah yang disita, ini nyatanya dibeli mulai dari Mei, di mana transaksi para korban kepada tersangka mulai dilakukan. Polisi akhirnya menyimpulkan bahwa motif penipuan dilakukan Giska Deborah Aritonang untuk memenuhi kebutuhan hidup atau memperkaya diri. Total barang bukti ini kurang lebih ada 600 juta dan sisanya ya, hampir sekitar 2 miliar itu digunakan pribadi oleh tersangka, dan saat ini kami masih melakukan pengembangan terhadap uang atau barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh tersangka. Kedatangan band asal Inggris Coldplay seakan menghipnotis para penggemarnya di Indonesia. Begitu banyak masyarakat yang ingin datang untuk melihat langsung konser yang digelar di Stadion GBK. Penampilan yang sangat memukau membuat kemeriahan penonton memecah suasana saat konser digelar. Tak heran, banyak para penggemar grup band ini nekat untuk menonton meski gagal mendapatkan tiket. Besar keinginan untuk datang ke konser membuat sebagian pengunjung mengabaikan prosedur resmi. Segala cara dicari untuk mendapatkan tiket hingga akhirnya lupa kalau dirinya sudah kena tipu. Kekacauan pun terjadi di pintu masuk konser Coldplay. Banyak orang yang tertipu oleh para calo atau pelaku jasa titip, bahkan terjadi saat hari H. Penonton yang datang membawa tiket terpaksa gigit jari karena nyatanya tiket kode tiket yang dibeli juga dijual kepada penonton lain, sehingga tak bisa digunakan. Kita disuruh ngemis duit kita sendiri. Mas, 4 juta loh mas. Kayak gini nih perilakunya nih. Kayak tiket ratusan ribu apa nih? Mas, pembelian yang
Ya, inilah salah satu kekesalan yang diluapkan oleh korban penipuan. Telah membeli tiket seharga Rp4 juta, ia tetap saja tak bisa masuk karena kode barcode telah dipakai oleh orang lain. Sementara panitia tak ada yang bisa menjawab. Semua penonton pun kecewa dan terpaksa menerima kenyataan tanpa ada tanggung jawab. Saya tidak bertemu dengan panitianya dan saya tidak mendapatkan gelangnya. Lucu ya, sudah di-scan tapi saya tidak bisa masuk. Oke, nih nonton cosplaynya dari mana aja bisa. Ya, saya udah beli tiket 2. Ya, hal yang sama dilontarkan oleh perempuan ini, saudara. Meski sudah memiliki tiket, ia tetap tak bisa masuk. Dengan kesal, ia pun mengunggah pengalamannya di media sosial. Sangat banyak penonton yang memiliki tiket nyatanya tak bisa masuk. Namun apakah tiket ini asli atau palsu? Masih belum ada keterangan resmi dari pihak promotor konser Coldplay. Saya tidak bertemu dengan panitianya dan saya tidak mendapatkan gelangnya. Dan ini adalah suasana di titik lain. Sejumlah penonton berusaha merangsek masuk ke area dalam Stadion Utama Bung Karno. Diduga sebagian orang ini merupakan penonton yang tidak punya tiket. Tapi diduga juga para penonton yang menjebol pagar untuk masuk ini adalah para penonton yang punya tiket namun tidak diizinkan masuk oleh penyelenggara lantaran barcode tiket tak lolos di scan petugas. Haris Sudarma, perwakilan dari promotor PK Entertainment, mengakui bahwa banyaknya penonton yang membeli tiket dari calo menjadi salah satu penyebab situasi tidak kondusif. Tiket duplikat dari calo menyebabkan molornya waktu penyelenggaraan konser hingga sempat terjadi aksi kekerasan dan pintu terpaksa ditutup. Orang yang berusaha masuk tapi tidak bisa masuk karena memang tiketnya terdeteksi duplikasi dan tiket asli sudah masuk, orangnya sudah terscan. Jadi itu juga yang memang kemarin dalam prosesnya sempat membuat sedikit delay dari masuknya para penonton dan kita sempat lakukan assessment karena situasi sudah mulai kurang kondusif juga dengan antrian yang cukup panjang sehingga akhirnya diskusi dengan pihak berwenang, dengan manajemen, akhirnya kita sempat putuskan dalam waktu 10 menit kita lakukan hanya visual check aja. Bagi penggemar konser Coldplay di Indonesia menjadi kesan istimewa, meski ada juga yang terpaksa harus kecewa. Semoga hal ini menjadi pengalaman untuk tak kembali percaya kepada penipu, karena band asal Inggris Coldplay disebut ingin kembali manggung di Jakarta. Saudara, usai jeda ada informasi mahasiswa tewas di kamar indekos, keluarga histeris. Lengkapnya, berita utama segera kembali. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Minum Entrasol 2 kali sehari. Entrasol. Anda menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya Rizona Gali. Saudara, rapat pleno penetapan upah minimum kabupaten atau UMK Majalengka, Jawa Barat diwarnai keributan. Seorang buruh diamankan polisi lantaran diduga sebagai provokator kericuhan. Kericuhan terjadi ketika massa buruh mencoba merangsak masuk ke halaman kantor koperasi tempat berlangsungnya pleno penetapan upah minimum. Massa buruh terlibat sari dorong dengan polisi yang melakukan pengamanan. Seorang buruh sempat diamankan karena diduga melakukan provokasi. Meski sempat berjalan alot, hasil rapat pleno penetapan upah minimum kabupaten atau UMK Majalengka disetujui naik sebesar 14%. Demikian Kompas Update, saya Rizona Gali, sampai jumpa. Kompas Update
dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Plan stang esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Gue pengen minum kopi racikan barista. Barista Special Blend by Top Coffee. Paduan kopinya lebih strong. Barista Special Blend by Top Coffee. Diteguk nikmat, enaknya no debat. Beli 2, ekstra 1. Buktiin sendiri. Dari Wings Food. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Golongan karya hari ini menunjukkan jiwa besarnya luar biasa. Tidak berpikir golongan, tidak berpikir ego, tidak berpikir pribadi, berpikir kepentingan bangsa Indonesia. Inilah sifat patriotik golongan karya. Saya hormat sama golongan karya. Saya bakso ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Gue pengen minum kopi racikan barista. Barista Special Blend by Top Coffee. Paduan kopinya lebih strong. Barista Special Blend by Top Coffee. Diteguk nikmat, enaknya no debat. Beli 2, ekstra 1. Buktiin sendiri. Dari Wings Food. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Masih di berita utama, saudara, kami memiliki 5 informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk Anda simak. Kita lihat yang pertama, saudara, ada mahasiswa tewas di Indekos, Bali. Saudara, kematian seorang pria di dalam kamar indekos di wilayah Kabupaten Badung, Bali membuat keluarga korban histeris. Kondisi jenazah yang mengenaskan membuat pihak keluarga curiga korban telah dibunuh. Ibunda Aldi Sahilatua Nababan tak kuasa menahan kesedihan. Tangis histeris saat melihat peti jenazah sang anak dimasukkan ke ambulans kian memilukan. Aldi ditemukan meninggal dunia pada Sabtu 18 November lalu di dalam kamar indekosnya di Kabupaten Badung, Bali. Kondisi tubuh jenazah yang mengenaskan membuat pihak keluarga memutuskan untuk mengotopsi korban di Rumah Sakit Bayangkara Medan pada Senin kemarin. Meski keluarga menuding proses otopsi dipersulit, namun mereka yakin sang anak menjadi korban pembunuhan. Korban yang merupakan mahasiswa di Elizabeth International Bali diketahui sudah 1 tahun mengambil cuti akademis. Ia dikenal sebagai pribadi pendiam dan tak pernah membuat masalah di kampusnya. Status dari Aldi sampai saat ini memang masih dalam status cuti akademik, di mana Aldi sendiri adalah mahasiswa salah satu jurusan double major room division.
Saat tiba di rumah duka di wilayah Siborong-Borong, Tapanuli Utara, Sumatera Utara pada Rabu malam, keluarga kian histeris saat menyambut peti jenazah korban. Mereka tak menyangka anak kesayangan yang tengah menuntut ilmu di Bali justru pulang tinggal nama. Jelas, adik saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Saya menyaksikan langsung mayatnya tadi. Saya hirup semua aromanya. Saya nggak merasa itu bang. Adik saya lagi buat saya sendiri. Saya melihat gimana hancurnya mayat adik saya. Biarpun sebenarnya saya nggak tega dari foto yang beredar di masyarakat. Saya beranikan diri untuk melihat. Saya pengen keadilan untuk keluarga kami. Keluarga korban meminta bantuan kepada Presiden Jokowi serta Kapolri untuk mendorong polisi mengungkap kasus kematian Aldi yang janggal. Tim Liputan, Kompas TV. Berikutnya saudara, cekcok pemotor dan sopir ambulans. Gara-gara cekcok di jalan, seorang sopir ambulans ditoyor oleh istri pemotor yang tengah membawa bayi. Tak terima, sopir ambulans pun melapor ke polisi atas dugaan penganiayaan. Peristiwa ini terjadi di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Seorang pemotor tiba-tiba menyalip dari sebelah kiri saat mobil ambulans tengah melintas. Lantaran kaget, sopir ambulans pun membunyikan klakson hingga membuat bayi yang digendong istri pemotor terbangun. Keduanya pun terlibat cekcok di jalan dan sempat menghentikan kendaraan mereka di pos-pol subsektor Utan Kayu. Saat polisi yang bertugas berupaya memediasi, tiba-tiba istri pemotor menoyor kepala sopir ambulans. Tak terima, ia pun melapor ke polisi atas dugaan penganiayaan. Terlapor merasa tidak menerima. Anaknya yang masih bayi kaget mendengar klakson turbo dari ambulans tersebut. Kemudian tiba-tiba melakukan menempeleng ke mulut si korban. Saat kejadian terdapat 1 anggota Polantas dan 2 anggota TNI yang mencoba melerai pertengkaran. Hingga saat ini polisi sudah memeriksa 2 orang saksi untuk mendalami kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV. Kita lihat selanjutnya, saudara, pemotor berjatuhan di jalan licin. Saudara, viral di media sosial, pengendara motor tergelincir di Jalan Sudirman, Medan yang diduga berbahan material keramik. Pemkot pun langsung menepis dugaan tersebut. Seorang pengendara motor tergelincir saat melintas di persimpangan Jalan Sudirman, Medan. Dalam video disebutkan, sudah beberapa kali pengendara motor jatuh di jalan ini. Video ini menjadi viral di media sosial lantaran diduga Pemkot Medan mengganti material jalan dari aspal ke bahan seperti keramik. Pihak Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan lantas menegaskan jika material jalan dengan anggaran mencapai 1,7 miliar rupiah tersebut bukan keramik melainkan beton yang masa pengerjaannya belum selesai, namun sudah dilalui sejumlah pengendara. Itu rigid beton yang dikasih finishing coating. Nah, setelah di coating itu ada tahap pencucian lagi dengan bahan kimia. Nah, jadi itu belum dicuci, sudah dilalui. Itu yang membuat dia selesai. Ya, kita rencanakan minggu depan itu kita buka. Nah, ini sedang proses pencucian dengan bahan kimia, kita cuci. Setelah itu nanti mudah-mudahan tidak lagi licin seperti yang ada. Dan itu. Setelah viralnya pemotor jatuh di Jalan Sudirman, Dinas Perhubungan Kota Medan langsung menutup jalan agar tidak dilalui kendaraan. Dan kembali dibuka untuk umum jika proses pengerjaan jalan sudah selesai dikerjakan. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan. Informasi selanjutnya, saudara, pencuri cabai dikeroyok. 2 pria dikeroyok warga usai ketahuan curi cabai di kebun warga di Sleman, Yogyakarta. Dua pemuda tertangkap basah warga saat mencuri cabai milik petani di Desa Sindumartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Warga yang emosi langsung mengeroyok 2 orang pencuri cabai hingga babak belur. Harga cabai yang lagi mahal membuat kedua pelaku nekat mencuri di kebun warga untuk dijual. Namun, baru memetik 1 ons cabai, keduanya sudah dikeroyok warga.
Sebelumnya, aksi pencurian cabai juga pernah dilakukan kedua tersangka sebanyak 3 kali, bahkan sempat mendekam di tahanan polisi. Modus yaitu pelaku mengambil cabai dengan cara dipetik, kemudian dimasukkan ke dalam karung plastik berwarna putih. Yaitu faktor ekonomi karena hasil curian ini rencananya oleh pelaku itu akan dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari pelaku tersebut. Atas perbuatannya, kini 2 tersangka terancam hukuman kurungan selama 3 bulan. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta. Terakhir, saudara, bayi derita gizi buruk. Saudara, berita memilukan dari Sika, seorang bayi menderita gizi buruk dan infeksi saluran nafas paru-paru. Tak dirawat di rumah sakit karena orang tua kesulitan ekonomi. Natalia Soge, bayi perempuan asal desa Waipaar, Sika, Nusa Tenggara Timur, didiagnosis menderita gizi buruk. Di usia 11 bulan, ia hanya memiliki berat badan 3,9 kg. Parahnya lagi, tak hanya mengalami gizi buruk, Natalia juga didiagnosis menderita infeksi saluran napas paru-paru. Natalia sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit. Namun karena masalah ekonomi, orang tuanya membawa Natalia pulang ke rumah. Jangankan untuk biaya perawatan kesehatan, untuk memenuhi gizi sehari-hari Natalia pun keluarganya tak sanggup. Pas mau keluar, uang tidak ada. Iya. Berapa hari di rumah sakit? 4 hari. Anaknya tidak punya kartu ya? Tidak ada. Satu hari makan hanya 1 kali saja malam. Dan susu untuk anaknya bagaimana? Kalau ada uang beli, kalau tidak ada uang tidak beli. Pejabat kepala desa sampai warga sudah berupaya membantu dengan gotong royong menyumbang uang untuk biaya Natalia pulang dari rumah sakit. Keluarga Natalia diketahui belum memiliki kartu jaminan kesehatan nasional, Kartu Indonesia Sehat. Berkat bantuan secara sukarela dari penjabat kepala desa dan beberapa nakes dan beberapa orang di Kecamatan Talipura yang bisa membantu untuk bisa membiayai itu dan mereka bisa dipulangkan ke sini. Kini, orang tua Natalia hanya bisa berharap bantuan dari pemerintah untuk memperhatikan anaknya agar bisa tumbuh sehat. Citos Natun, Kompas TV, Sika, Nusa Tenggara Timur. Saudara, gara-gara berebut suara masyarakat, seorang calon legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menyerang dan merusak rumah sesama caleg PKB. Usai jeda kami kembali. Kalau bocor, gunakan No Drop, cat pelapis anti bocor. Mulai perlindungan dari luar untuk keceriaan dan rasa aman di dalam rumah. No Drop, no bocor-bocor. Percaya Avian Brands. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng. Bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. WC, bablas angine. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein. Dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Gold dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Gue pengen minum kopi racikan barista. Barista Special Blend by Top Coffee. Paduan kopinya lebih strong. Barista Special Blend by Top Coffee. Diteguk nikmat, enaknya no debat. Beli 2, ekstra 1. Buktiin sendiri. Dari Wings Food.
Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Saya berharap semangat para tokoh muda Partai Golkar dapat terus berkobar untuk memajukan Indonesia. Artinya generasinya didominasi generasi muda. Pemikirannya dan semangatnya didominasi pemikiran semangat anak muda. Saya senang Partai Golkar sebagai salah satu partai besar Indonesia memiliki kepekaan terhadap hal ini. Dan telah berhasil melakukan kaderisasi dan regenerasi. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein. Dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Banyak mau liburan kemana? Bareng Tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan bayar liburan di Tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Orang pintar, minum tolak angin. Gue pengen minum kopi racikan barista. Barista Special Blend by Top Coffee. Paduan kopinya lebih strong. Barista Special Blend by Top Coffee. Diteguk nikmat, enaknya no debat. Beli 2, ekstra 1. Buktiin sendiri. Dari Wings Food. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Ya, saudara, dan kembali menyaksikan berita utama. Diduga berselisih karena rebutan suara seorang calon legislatif muda dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menyerang dan merusak rumah sesama caleg dari partai yang sama. Pimpinan partai pun turun tangan karena korban penyerangan juga melawan balik. Penyerangan yang dilakukan Tri Wahyudi, caleg muda PKB Pasuruan, Jawa Timur, kepada rumah caleg saingannya pada Selasa malam lalu ini terekam kamera pengawas. Kami terpaksa mengaburkan sebagian visual karena mengandung unsur kekerasan. Ia membawa senjata tajam dan menyerang sejumlah orang. Warga pun berdatangan dan melawan pelaku hingga babak belur. Meski demikian, pimpinan DPC PKB Kabupaten Pasuruan ingin menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan agar tak sampai berproses ke ranah hukum. Menteri Pertahanan yang juga calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri Rakerda Abdesi di Bandung, Jawa Barat. Dalam acara itu, Prabowo menegaskan tidak minta dukungan dari para kepala desa. Meski demikian, Prabowo berharap para kades tidak lupa kepadanya.
Lebih lanjut, Prabowo menyebut pemimpin di Indonesia sebaiknya jangan terlalu banyak bicara. Menurut Prabowo, pemimpin harus memberikan visi dan misi yang jelas kepada rakyat. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyampaikan laporan netralitas kepala desa pada pemilu 2024 sudah diterima. Terdapat 2 pelapor terkait netralitas perangkat desa, salah satunya dari kubu Ganjar dan Mahfud. Netralitas perangkat desa sedang dipertanyakan. Ketua Bawaslu RI sudah menerima sebanyak 2 laporan terkait isu netralitas perangkat desa. Salah satu pelapor adalah kubu Ganjar dan Mahfud. Bawaslu berencana memanggil panitia acara deklarasi Asosiasi Pemerintah Desa se-Indonesia atau APDESI yang diduga mendukung Prabowo Gibran. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi masuknya 3 mantan pimpinan KPK dalam Timnas Amin. Mereka adalah Abraham Samad, Bambang Wijayanto, dan Tony Saud Situmorang. Anies menyebut bahwa mereka yang bergabungnya dengan Timnas Pemenangan Amin adalah pribadi-pribadi yang selama ini sudah bekerja untuk perubahan. Anies juga menyebut anggota Timnas Amin memiliki aspirasi yang sama dan siap bergerak untuk perubahan. Pasukan khusus Datasemen Anti Teror Denjaka lakukan latihan penyelamatan kabel tanker yang dibajak kelompok perampok di perairan Teluk Balikpapan pada Kamis siang. Selengkapnya di berita utama. Wherever you're going, whatever you're doing, stay healthy and stay happy. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C to help strengthen your immune system and keep you healthy. Healthy inside, fresh outside. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein. Dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang kacar abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng. Bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes, bablas angine. Banyak mau liburan kemana? Bareng tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya,
hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, Masukkan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang, tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Ben. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang kacau habis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Gatal karena jamburan kutu air, mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas, pasti beres pakai Nippon Elastex. Saudara, pasukan khusus Detasmen Anti Teror Denjaka lakukan latihan penyelamatan kapal tanker milik Pertamina yang dibajak kelompok perompak di perairan Teluk Balikpapan pada Kamis siang. Latihan ini bertujuan untuk mengasah kemampuan tempur di objek vital nasional sektor minyak karena berdekatan dengan lokasi pembangunan ibu kota Nusantara. Untuk didistribusikan ke region Kalimantan. Terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini, saudara. Saya Arizona Gali. Dan saya masih Tarigan. Sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan berita utama yang didukung oleh Kompas TV, Rumah Pemilu. Dan sesaat lagi Anda akan menyaksikan Gagas RI yang didukung oleh